Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bagian di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca bersama dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Alkitab disebutkan banyak nama Allah yang merupakan penggambaran Allah tentang dirinya. Salah satu di antaranya adalah Yehovah Jireh, artinya Allah menyediakan. Nama Allah sebagai Yehovah Jireh pertama kali disebutkan ketika Abraham taat atas perintah Allah, yaitu Ishak, anak yang dikasihinya, untuk dikorbankan kepada Allah. Tindakan ketaatan Abraham menyebabkan Allah menyediakan seekor domba sebagai pengganti Ishak, sebagai korban bakaran kepada Allah. Sesungguhnya, bila kita mencermati kisah dalam Kejadian pasal 22, kata Tuhan menyediakan itu lahir atau terjadi sesudah Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ada tindakan iman, yaitu rela menyerahkan harta miliknya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Ishak anaknya. Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya dengan menyediakan apa yang kita butuhkan, saudara. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mau melakukan semua yang diperintahkannya, dan rela mengorbankan apa yang berharga yang kita miliki, baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita. Karena apapun yang kita perlukan pasti Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan berkat bagi kita apabila kita mendengarkan dan menjadi pelaku firman yang setia, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dari seluruh kebenaran. Karena Dia adalah Yehovah Jireh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Melalui ayat tersebut ternyata memberikan sebuah pengertian bagi kita, yaitu bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Kita bersyukur memilih Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, saudara. Namun, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama saat ini, yaitu apakah kita mengikuti Tuhan karena kita benar-benar menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita, ataukah hanya kita ingin mendapatkan segala yang kita butuhkan dari Tuhan? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku,
saat pagi yang indah ini, mari kita teguhkan hati kita, percaya dan meyakini dengan kesungguhan hati bahwa Allah kita adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, bersyukur dan berterima kasih buat segala firman-Mu saat pagi yang indah ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menaruh harap hanya kepada Tuhan, dan ajar kami senantiasa untuk tidak khawatir akan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, berkati kami, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil, jadikan kami hari ini beruntung ya Tuhan. Dan mohon sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan kota kami. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami. Kesejahteraan daerah kami dan kesejahteraan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi dan berbagai permasalahan yang ada. Mari Tuhan berkati daerah kami ya Tuhan. Pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami sungguh percaya bahwa Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita sepanjang hari, setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.